Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang mulia saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesanggupan oleh Allah untuk menjalani hari-hari Ramadan kita. Semoga saja seluruh aktivitas kita di bulan yang mulia ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kali ini kita sudah ada di likur kedua Ramadan. Itu berarti perjuangan kita selama 10 hari belakangan ini sudah terasa luar biasa. Di antara kita ada yang merasakannya sebagai satu beban, akan tetapi tidak sedikit juga yang tidak merasakannya lagi sebagai suatu beban, tapi sudah menjadi bagian dari kemestian hidupnya. Puasa sudah jadi semacam kebutuhan baginya. Puasa sudah laksana semacam momen untuk melejitkan nutrisi batinnya. Sehingga dengan demikian, setiap kali Ramadan datang, perasaan bahagia justru dirasakannya beda dengan di bulan-bulan lain di bulan Ramadan. Saudara sekalian, tahun ini memang bisa jadi Ramadan yang begitu khas, unik, karena kesemarakannya, syiarnya tidak seperti Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu. Masjid menjadi begitu sunyi, perkumpulan-perkumpulan di mana terjadi proses interaksi muslim dengan muslim lain yang lain semakin sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Tempat guyub untuk kita bisa berbagi iftar dan bahkan mungkin sahur juga tidak tampak lagi kita lihat. Yang ada kini hanya kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing, dan kalau toh misalnya ada kegiatan lain itu sebatas daring, online dan seterusnya. Meski begitu, kita tidak harus larut dalam kesedihan hanya karena situasi seperti ini. Mari kita kondisikan batin untuk menerima apapun itu sebagai bagian dari cara Tuhan menguji kita sebagai manusia. Hadirin yang berbahagia, sejumlah aspek yang bisa kita lihat sebagai efek dari Ramadan kali ini. Satu, dari sisi ritus. Banyak ritus yang selama ini kita lakukan dengan fokus masjid, tempat-tempat ibadah yang lain, tempat-tempat pelaksanaan kegiatan taklim yang lain, kini sekarang bergeser ke rumah. Rumah kini bahkan menjadi tempat utama untuk kita bisa melaksanakan ritus, baik itu puasa itu sendiri, kemudian sholat, kemudian zikir-zikir yang lain, kemudian kegiatan-kegiatan amalia yang lain. Semuanya kita fokuskan di rumah masing-masing. Ini tantangan berat bagi kita sekalian, terutama bagi kepala keluarga, harus bisa memberikan uswah, model atau memberikan suri teladan yang baik, memandu keluarganya agar supaya sanggup menjalani hari-hari yang berat ini. Yang kedua, dari sisi sosial, memang Ramadan adalah bulan guyub, Ramadan adalah bulan ngumpul, Ramadan adalah bulan interaksi sosial yang lebih intens. Kita bisa saksikan Ramadan-Ramadan sebelumnya, muslim tumpah ruah di mana-mana. Ini menandakan bahwa agama ini memang adalah agama sosial, agama yang harus ada interaksi satu dengan yang lain. Demikian halnya dalam sisi ibadah. Nah, masjid tidak lagi kita gunakan sebagai tempat untuk bisa berjumpa dalam banyak hal. Kita semua yang kita geser ke rumah. Yang tadinya ramai, guyub, bahkan cenderung
maaf, bahkan cenderung ada di situ keriuhan, sorai-sorai dan seterusnya, baik oleh anak-anak dan seterusnya. Kini kita beralihkan ke rumah. Suasana guyub itu kita tetap laksanakan secara proporsional dan terbatas di kalangan keluarga sendiri. Ini juga memberikan dorongan kepada kita untuk lebih menguatkan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga kuat, insya Allah masyarakat akan terbangun jauh lebih kuat. Nah, ini juga sekaligus tantangan lagi buat kita. Apakah kita sanggup untuk bisa menjadi sebab soliditas keluarga, bisa menjadi sebab kehangatan keluarga, bisa menjadi sebab harmonisasi keluarga. Nah, kita berharap dengan kembalinya muslim semua ke rumah karena stay home, kita bisa memaksimalkan semua kegiatan-kegiatan dalam proses mendapatkan keluarga yang jauh lebih hebat. Dari sisi pendidikan misalnya, kalau dulu misalnya di Ramadan fokus kita banyak memang di masjid, pendidikan di masjid, dakwah di masjid, silaturahim di masjid. Nah, coba bisa bayangkan dakwah yang begitu banyak intens dilaksanakan di masjid di luar Ramadan itu dengan ustadz asatidz yang begitu banyak, kemudian tema-tema dakwahnya yang begitu beragam. Nah, sekarang praktis kita tidak lagi dilihat, praktis tidak lagi kita dapatkan. Sekarang semuanya beralih ke rumah. Orang tua akan menjadi pendidik, orang tua akan menjadi dai, orang tua akan menjadi konselor di rumah semuanya. Nah, ini tantangan berat sekali lagi. Apakah kita sanggup mengambil alih sementara peran-peran para ustadz, peran-peran para guru-guru di sekolah, di rumah kita bersama-sama bisa meningkatkan dan mengembangkan proses pendidikan yang berkelanjutan. Saudara sekalian, inilah diantara banyak hal yang berbeda dari Ramadan tahun lalu. Tahun ini kita laksanakan dengan prihatin, dengan cara-cara yang berbeda, tidak seperti Ramadan tahun lalu. Tapi poinnya adalah kita tetap menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penempaan diri, penempaan keluarga, dan harapannya setelah ini ada perubahan yang sifatnya transformatif. Ada perubahan yang signifikan pada diri kita, keluarga kita, dan bahkan masyarakat selepas Ramadan dan selepas COVID-19 ini. Mudah-mudahan mungkin itu diantara hikmah COVID-19 ini untuk bisa semuanya bisa muhasabah, menata kembali semua apa yang sudah dilakukan baik secara personal, keluarga, bahkan bangsa dan kemanusiaan, untuk bisa melihat jauh lebih dalam lagi bahwa hidup tidak sekedar hidup seperti halnya makhluk lain, tapi hidup adalah hidup yang harus diberi makna jauh lebih hebat dibandingkan makhluk-makhluk lain. Inilah rasanya hikmah untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.